SMA Negeri 76, raihlah cita-citamu. Jadilah pribadi yang cerdas, berprestasi yang unggul. Wujudkan berilmu dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Dengan menguasai ipek dengan iman, menuju insan yang satria. Satukan tekadmu, hidup disiplin dan berkarakter unggul. Ramah lingkungan, adil dan setia pada Pancasila dan imanmu. Giatkan belajar, berbudaya dan bertakwa, berbudi pekerti luhur. Jadilah kebanggaan semua demi masa depan yang cerah. Perkenalkan, nama saya Yosefina Finke, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini Rabu 18 Agustus 2021, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk ujian kinerja dengan materi pokok reaksi eksoterem dan reaksi endoterem secara daring. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ingat tetap jaga kesehatan, ingat 5M. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kimia untuk pertemuan kita yang ketiga. Ya, untuk semester ini. Kita akan awali dengan doa. Ibu minta kesediaan anak Sri Maharani untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk anak Sri. Ya, jadi ini pertemuan kita yang ketiga. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu kemarin tentang reaksi eksoterem dan endoterem. Ya, jadi sebelumnya semua sudah hadir ya. Semoga semuanya sudah hadir. Di minggu kemarin itu anak-anak sudah belajar tentang apa itu sistem, lingkungan. Ya, sudah kan? Anak-anak sudah kerjakan tugas itu kan? Tania masih ingat apa itu sistem? Bisa dibuka kembali pekerjaannya anak-anak yang sudah anak-anak kerjakan minggu kemarin. Sistem adalah tempat berlangsungnya reaksi termodinamika, sedangkan lingkungan. Jadi sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita, khusus dalam termokimia. Berarti reaksi yang menjadi pusat perhatian kita. Sementara lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem yang membatasi sistem itu. Sebagai contoh, ketika kita mengamati es mencair, jadi kita ambil sepotong es batu, kita masukkan ke dalam gelas, lalu kita mengamati peristiwa es mencair itu, maka yang menjadi sistem atau pusat perhatian kita itu adalah bongkahan es itu. Sementara lingkungan itu adalah gelas. Itu. Baik, Ibu punya sebuah video yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini tentang reaksi eksoterem dan endoterem. Dua bagian bumi yang sangat dingin ini menyimpan cadangan air tawar bumi hingga 99%. Jadi, kebayangkan
Di mana banyaknya air yang ada di kutub utara dan kutub selatan jika semua es ini mencair? Ya. Oke, cukup. Anak-anak sudah lihat kan videonya tentang peristiwa es mencair. Jadi kalau yang kita amati di kehidupan kita sehari-hari, es dalam bongkahan kecil. 40% dari populasi manusia yang kehilangan rumah. Yang berarti akan ada 3 miliar orang yang kehilangan rumahnya. Kemudian, orang-orang yang selamat dari peristiwa ini juga tidak seberuntung apa yang kita kira. Karena mereka akan masuk pada tantangan baru. Mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan akan mengakibatkan tercemarnya air tawar oleh air. Kalau begitu, kita lanjutkan. Jadi tadi anak-anak sudah menyaksikan video peristiwa es di kutub mencair. Nah, peristiwa es di kutub mencair itu ada hubungannya atau dia termasuk dalam peristiwa apa? Eksoterem atau endoterem. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran daring berbantukan Zoom, Google Site, WA Group, diharapkan peserta didik mampu untuk menumbuhkan sikap jujur, tekun, dan mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan percobaan untuk membedakan reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan dan menyajikan hasil percobaan dengan benar. Serta yang keempat, peserta didik dapat membedakan reaksi eksoterem dan reaksi endoterem berdasarkan diagram tingkat energi. Jadi, kita akan menggunakan metode praktikum dan diskusi kelas. Jadi sebentar masing-masing anak-anak mempraktekkan reaksi eksoterem dan endoterem melalui bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Setelah itu anak-anak membuat kesimpulan dan menyajikan atau melaporkan ke ibu melalui diskusi kelas. Nah, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyanggah, silakan. Baik. Nah, sekarang ibu tanya, kenapa kalau anak-anak dingin itu suka berada di dekat api? Nah, misalnya api unggun, itu kenapa? Coba, Indah, silakan. Supaya badan hangat, Ibu. Ya, supaya badan menjadi hangat. Ya, dari mana hangat yang didapat? Dari api, ya api unggun misalnya ya. Jadi dari api unggun itu, ketika terjadi pembakaran, ya api membakar kayu itu, dia akan melepaskan panas. Ya, ketika dia melepaskan panas, maka kita yang berada di sekitar lingkungan itu akan merasakan panas. Nah, sekarang bagaimana satu peristiwa lagi, bagaimana ketika anak-anak panas dalam biasanya, merasakan panas dalam, gejala panas dalam, itu diminta untuk meminum larutan penyegar. Ya, salah satu contohnya yang mau kita praktikumkan hari ini. Ya. Jadi ketika kita minum itu peristiwa apa yang terjadi sehingga panas dalam kita itu menjadi normal kembali. Ibu sudah siapkan LKPD-nya yang ibu sudah share tadi di grup itu. Nanti silakan anak-anak isi bisa langsung edit di laptop. Nanti dikirim kembali ke ibu. Waktu sebentar ada yang bisa tayangkan, bisa di share screen-nya. Ya, sekarang kita akan melakukan percobaan mengenai untuk membedakan reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Baik, masing-masing anak bisa ambil bahannya, coba. Oke, kemudian anak-anak bisa rabah dari bagian bawah dan dindingnya. Dirasakan sebentar, ya dinginnya seperti apa. Nanti dibandingkan dengan
pada saat kita menambahkan deterjen. Oke. Sesudah itu anak-anak bisa tambahkan deterjen duluan. Ya. Kalau anak-anak merasanya secara kualitatif, nah, jadi ibu akan merasanya secara kuantitatif atau lebih valid dengan menggunakan termometer. Kira-kira suhu air yang sekarang ada di gelas ibu ini berapa? Oke. Nah, jadi suhu air yang di gelas ibu ini 29 derajat Celcius. 29 derajat Celcius. Nah, bagaimana setelah ditambahkan deterjen? Silakan anak-anak juga tambahkan deterjen di situ. Ibu juga akan menambahkan deterjen di sini. Nah, ditambahkan deterjen, masing-masing tambahkan. Tambahkan 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah itu diaduk sebentar. Oke. Ditunjukkan di kamera biar ibu juga lihat. Oke. Seperti Esther punya sudah, Sri punya? Sri sudah? Oke. Setelah anak-anak menambahkan deterjen, ya bagus. Silakan dipegang lagi sebentar, kemudian rasakan perbedaan antara rasa dingin yang tadi sebelum ditambahkan deterjen dan setelah ditambahkan deterjen. Oke, anak-anak sudah bisa rasa? Ada perbedaan? Nah, jadi tadi sebelum ditambahkan deterjen, suhu airnya 29 derajat. Sekarang bagaimana setelah ditambahkan deterjen? Apakah tetap bertambah atau berkurang? Oke. Ternyata suhunya naik menjadi 35 derajat Celcius. Menjadi 35 derajat Celcius. Dari 29 menjadi 35 derajat Celcius. Berarti mengalami apa? Kenaikan atau penurunan? Kenaikan. Bagus. Nah, nanti penjelasannya silakan anak-anak jelaskan di LKPD. Sekarang kita masuk percobaan yang kedua. Dengan tangannya, dinginnya seperti apa? Ibu akan mengukurnya dengan termometer. Ini ibu punya termometer. Nah, ini 29 derajat. Sama tadi seperti yang pertama ya. 29 derajat. Kemudian ibu tambahkan adem sari sekarang. Ya. Serbuk ini kita tambahkan. Masing-masing anak boleh tambahkan di situ. Kemudian anak-anak bisa raba dari luar. Lalu ibu ukur suhunya. Anak-anak pakai raba saja. Ibu akan mengukur suhunya. Jadi 2 percobaan tadi itu adalah percobaan reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Baik. Ya. Oke. Kalau sudah, anak-anak bisa menulis di kertas atau langsung mengedit di LKPD yang sudah ibu bagi di WA tadi. Kemudian kita akan bahas bersama-sama. Ya, sebentar ibu share LKPD-nya.
yang Ibu tampilkan di layar. Lalu kita diskusikan bersama-sama jawaban pertanyaan dari LKPD tersebut. Betul. Ya, yang berikut. Larutan deterjen. Nah, Semakin ya, silakan Maharani. panas. Semakin panas. Semakin Semakin golong reaksi eksoterm. Kemukakan alasanmu. de- Ya. Siapa yang mau jawab? Sri, silakan. larutan deterjen. Larutan deterjen. Larutan Kenapa? deterjen. Ya, kenapa dia termasuk reaksi eksoterm? Sri, silakan. Sri. Larutan Adam Sari. Larutan adem sari. Ya, kenapa dia tergolong reaksi endoterm? Apa? Reaksi endoterm itu apa? Silakan. Indah. Sementara reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap panas. Oke. Baik. Itu untuk kegiatan kita yang pertama. Nah, untuk kegiatan yang kedua, kita bisa membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dari diagram tingkat energi. Yang pertama ini produknya di atas, reaktannya di bawah, ada di bagian bawah ini. Reaktannya di bawah. Tadi sudah dijelaskan bahwa reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan panas. Nah, ketika dia melepaskan panas, jadi zat yang bereaksi itu nama lainnya atau disebut juga reaktan. Sementara hasil reaksi itu namanya produk. Ya. Jadi ketika dua zat itu bereaksi dan melepaskan panas, maka energi di dalam sistemnya itu akan berkurang. Nah, sebaliknya, kalau dia menyerap panas dari luar, maka energi sistemnya akan bertambah. Reaksi hanya Eksoterm. eksoterm ya Bertanda. bertanda negatif. Oke, delta hanya bertanda negatif. Reaksi endoterm tanda delta H-nya positif. Bagus sekali. Ciri keduanya yaitu entalpi sistemnya untuk reaksi eksoterm, entalpi sistemnya berkurang sesudah reaksi. Sementara untuk reaksi endoterm, entalpi sistemnya bertambah. Karena dia menyerap panas dari lingkungan, maka di dalamnya itu dia akan bertambah, sementara suhu di sekitar lingkungannya dia akan berkurang. Baik. Berikutnya, perubahan entalpi itu didapat dengan rumus entalpi produk dikurangi entalpi reaksi. Nah, ini mengulang saja tadi. Bagaimana tanda delta H? Positif atau negatif pada reaksi eksoterm? Positif atau negatif? Coba. Negatif. Negatif. Ya, delta H-nya bertanda negatif. Sementara untuk reaksi endoterm, delta H-nya bertanda Positif. Eksoterm. Bagus sekali. Tergolong reaksi eksoterm. Nah, yang kedua adalah reaksi penguraian amoniak ini namanya. Ini namanya amoniak gas. Jadi
amoniak atau NH3 ini rumus kimianya. Dia akan terurai menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Jadi reaksinya ditulis 2NH3 gas terurai menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas. Di sini anak-anak perhatikan harga delta H-nya. Berapa ini delta H-nya atau harga perubahan entalpinya? Berapa? Positif. Positif 92 Kak. Ya. Kilojoule. Positif 92 kilojoule. Nah, kalau harganya positif, maka reaksi ini tergolong apa? Eksoterem atau endoterem? Hah? Endoterem. Endoterem ya. Maka untuk yang pertama, ingat posisi reaktannya ini, yang ini sebelah atas. Nah, dengan demikian maka kesimpulannya bagaimana kalau kita lihat dari diagram tingkat energinya, reaksi eksoterem itu yang bagaimana dan reaksi endoterem itu yang bagaimana? Coba, silakan Indah. Menurut Indah, reaksi eksoterem itu yang bagaimana dan reaksi endoterem itu yang bagaimana? Ya, Indah masih ada? Ada Ibu. Menurut Indah bagaimana? Kalau kita lihat dari diagram tingkat energi yang tadi, reaksi eksoterem itu yang bagaimana dan reaksi endoterem itu yang bagaimana? Endoterem itu yang positif, eksoterem yang negatif. Reaksi endoterem bertanda apa? Positif atau negatif? Positif. Ya. Reaksi endoterem bertanda positif. Ya, eksoterem yang bertanda negatif. Benar. Oke. Kenapa dia bertanda positif dan kenapa reaksi endoterem itu bertambah positif? Sementara reaksi eksoterem itu bertanda negatif. Sri? Sri bisa jawab? Atau Esther? Esther yang jawab. Esther? Ya. Kenapa reaksi eksoterem itu bertanda negatif dan kenapa reaksi endoterem bertanda positif? Bisa? Bisa atau tidak? Nah, jadi bisa. Silakan. Reaksi eksoterem bertanda negatif karena pada saat terjadi reaksi itu dia melepaskan kalor atau melepaskan panas. Nah, karena melepaskan kalor atau panas, maka energinya pasti berkurang. Sebaliknya reaksi endoterem itu terjadi penyerapan panas, maka dia bertanda panasnya bertambah sehingga tandanya positif. Baik. Nah, dengan demikian maka kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, silakan. Reaksi eksoterem bertanda negatif, Ya. panas, reaksi endoterem bertanda positif karena menyebabkan panas. Ya. Berikutnya, yang lainnya. Silakan, Mesin. Reaksi endoterem bertanda positif karena semakin dingin. Ya, bagus.
eksoterem itu negatif karena melepaskan kalor. Benar. Sementara reaksi endoterem Positif karena menyerap panas. ya. Jadi reaksi endoterem bertanda positif karena dia menyerap panas. Oke, bagus. Jadi Ibu tambahkan sedikit kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama bahwa untuk membedakan reaksi eksoterem dan reaksi endoterem itu bisa kita lihat dari proses pelepasan atau penyerapan energi. Ketika terjadi pelepasan energi, maka suhu lingkungannya akan bertambah, suhu sistemnya berkurang, sehingga tandanya negatif. Nah, jika terjadi penyerapan energi, berarti reaksinya endoterem. Kalau dia serap energi dari luar, maka sistemnya itu suhunya akan bertambah, sementara lingkungan itu suhunya berkurang. Ya, baik. Berikutnya, jika kita melihat dari diagram tingkat energi, maka kita bisa simpulkan bahwa reaksi dikatakan eksoterem jika entalpi produk lebih besar dari entalpi reaksi. Ya, delta H-nya bernilai negatif. Dan dikatakan endoterem jika entalpi produk lebih kecil dari entalpi reaktan. Dan nilai delta H-nya adalah positif. Oke. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, soal untuk post testnya itu Ibu kirimkan di menguji pemahaman anak-anak. Ibu akan sampaikan beberapa pertanyaan ini secara lisan, anak-anak langsung menjawab. Yang pertama, peristiwa es mencair itu kira-kira tergolong reaksi eksoterem atau reaksi endoterem? Ya. Reaksi endoterem. Reaksi endoterem atau air menjadi es itu kira-kira tergolong eksoterem atau endoterem? Endoterem. Eksoterem. Eksoterem atau endoterem kira-kira? Eksoterem. Endoterem. Coba. Ekso atau endo? Endoterem. Ya. Endo. Endoterem atau eksoterem? Endoterem. Nah, Endoterem. jadi termasuk peristiwa eksoterem. Jadi terjadi pelepasan panas, karena panasnya keluar, suhu sistemnya berkurang. Nah, itu dibuktikan dari suhu air dia berubah menjadi es. Nah, tentu suhu air lebih tinggi dibanding dengan suhu es. Tuh. Berikutnya, peristiwa ketika kita membuat larutan deterjen, misalnya ketika kita mau mencuci pakaian, ya, kita mencampurkan deterjen, itu tangan kita terasa panas. Nah, maka itu tergolong reaksi apa? Eksoterem atau endoterem? Eksoterem. Eksoterem. Eksoter itu beberapa kuis untuk menguji pemahaman anak-anak tentang reaksi eksoterem dan endoterem. Nah, jadi dengan demikian sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, anak-anak bisa mengetahui manfaat dari pelajaran kita mengenai reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Sebagai contohnya, yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, mengapa kalau kita merasa panas dalam, itu kita minum larutan penyegar, sebagai contoh tadi adem sari. Nah, jika kita minum larutan adem sari,
Nah, larutan itu sebagai sistemnya, dia akan menyerap panas yang ada di dalam tubuh kita. Dengan demikian maka panas dalam yang kita rasakan itu menjadi berkurang. Nah, itu contoh peristiwa endoterem. Selain itu, sebagai contoh lainnya, itu yang tadi Ibu tayangkan di video di awal pembelajaran kita mengenai peristiwa es mencair di kutub. Ya, es mencair itu terjadi karena es itu menyerap energi dari matahari, ya, energi dari lingkungan. Nah, bagaimana supaya es yang ada di kutub itu tidak banyak yang mencair? Maka pemanasan global itu harus kita tekan. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Itu yang harus kita upayakan atau kita kurangi sehingga pemanasan global itu berkurang. Karena semakin meningkat pemanasan global, maka semakin cepat pencairan es yang ada di kutub, yang mana tadi anak-anak sudah lihat kan dampaknya atau bahayanya untuk lingkungan maupun untuk manusia tadi kan? Sudah dilihat di video tadi kan? Ya, bahayanya seperti apa tadi yang dari video itu? Permukaan air laut akan naik. Dengan demikian daerah di pesisir pantai atau pemukiman warga yang ada di pesisir pantai itu akan terancam tenggelam. Ya, akan terancam tenggelam. Nah, kalau tenggelam berarti itu membahayakan manusia. Ya, baik, itu adalah pemanfaatan pengetahuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kita tahu bahwa proses es di kutub mencair itu termasuk contoh reaksi endoterem, maka bagaimana upaya kita untuk mencegah agar es di kutub itu tidak cepat mencair? Atau kalaupun mencair, tidak berlangsung dalam jumlah besar sehingga tidak membahayakan manusia. Baik, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Kita akan akhiri dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis perubahan tahun. Oke. Kita akan akhiri dengan doa. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala pertolongan-Mu. Kami telah menyelesaikan pelajaran kimia, Tuhan. Jadi tentang praktikum hari ini, Tuhan, semua berjalan sesuai dengan rencana-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Dengan darah pengamu kemuliaan. Oke, terima kasih untuk anak Esther. Nah, selamat siang anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan. Semoga semuanya dalam keadaan